Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Tito Hamzah, saya berasal dari HTNA dengan NIM 2330 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kemal dengan NIM 2330 203003. Di sini kami akan membahas tentang konstitusi Irak. Dan saya sebagai tim pro dan si Akmal sebagai tim kontra. Saya mendukung mosi bahwa konstitusi Irak tahun 2005 meskipun bertujuan untuk mendemokratisasikan Irak pasca Saddam, pada kenyataannya telah menjadi penghalang utama bagi stabilitas dan persatuan nasional. Konstitusi ini menciptakan sistem yang terlalu terfragmentasi yang memperkuat perpecahan sektarian dan etnis, bukan menyatukannya argumen utama. Pertama itu federalisme yang lemah dan konflik kekuasaan. Konstitusi membentuk struktur federal tetapi tidak jelas dalam mendefinisikan batas antara otoritas federal dan regional, terutama dalam hal kekuasaan legislatif, keamanan, dan militer. Yang kedua, ketidakjelasan ini telah memicu konflik terus-menerus, terutama antara Baghdad dan wilayah Kurdistan yang secara efektif berfungsi sebagai negara semi-otonom, menantang otoritas pusat dan menghambat implementasi kebijakan nasional yang terpadu argumen utama. Argumen kedua, pembagian sumber daya yang tidak jelas. Yang pertama itu pasal-pasal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian pendapatan dari minyak dan gas sangat ambigu. Konstitusi menyatakan bahwa minyak adalah milik semua rakyat, tetapi gagal menetapkan mekanisme yang jelas dan adil untuk distribusinya. Hal ini memicu perselisihan anggaran yang berulang antara pusat dan daerah, terutama KRI yang secara independen menjual minyak sehingga merampas pendapatan negara federal dan memperburuk ketidakpercayaan antar kelompok. Yang ketiga itu konsensus dan demokrasi konstitusional yang melumpuhkan konstitusional secara tidak resmi, mendorong sistem yang dikenal sebagai muhasab, pemerintahan yang tidak efisien yang lebih fokus pada pembagian jabatan di antara elit politik sekretariat Syiah, Sunni, Kurdi daripada melayani kepentingan nasional. Sistem ini melumpuhkan proses pengambilan keputusan dan memungkinkan minoritas politik untuk memveto kebijakan yang mengakibatkan kebutuhan politik yang berkepanjangan dan ketidakmampuan untuk melakukan reformasi penting. Jadi, Konstitusi 2005 ini adalah dokumen yang berfokus pada pembagian kekuasaan dan sumber daya berdasarkan identitas, yang ironisnya menghasilkan negara yang terbagi. Untuk mencapai stabilitas dan peraturan, Irak membutuhkan revisi konstitusi yang menghilangkan ambiguitas, memperkuat institusi nasional yang netral, dan benar-benar memprioritaskan identitas Irak di atas identitas sekretariat. Jadi bagaimana menurut saudara? Baik, terima kasih rekan berpikiran saya, yang mana dalam hal ini saya menolak mosi ini karena Konstitusi 2005 adalah penghalang utama bagi konstitusi bagi kompromi yang dilakukan pada masa pasca konflik dan krisis identitas. Irak bukanlah konstitusinya, melainkan kegagalan para pemimpin politik untuk melaksanakan konstitusi ini dengan itikat baik dan menahan diri dari kepentingan sekretariat sempit. Dalam hal ini, yang pertama itu konstitusi sebagai fondasi untuk kenegaraannya. Konstitusi adalah satu-satunya dokumen yang secara resmi atau sah
mengikuti dan melindungi hak-hak kelompok dan agama utama seperti Syiah, Sunni, Kurdi dan lain-lainnya di Irak. Tanpa pengakuan ini, Irak berisiko jatuh kembali ke dalam keindiktoran yang mana sentralistik atau perang saudara total. Yang kedua itu adalah kekuatan konstitusi dan dilemahnya implementasi yang mana memberikan mandat kepada pemerintah federal untuk mengelola minyak, tetapi hukum federal yang mengimplementasikannya seperti hukum minyak dan gas belum disahkan. Perselisihan tentang minyak bukanlah kegagalan konstitusi, melainkan kegagalan parlemen Irak dalam melaksanakan mandat legislatifnya. Konstitusi secara eksplisit menjalankan hak asasi manusia di negara. Misalnya terletak pada korupsi dan non penerapan hukum, bukan pada teks konstitusi itu sendiri. Selanjutnya itu solusi berada di politik, bukan hanya di hukum. Konstitusi menyediakan mekanisme untuk amandemen, tetapi para politik malah memilih menggunakan konstitusi sebagai kambing hitam untuk menutup kegagalan mereka dalam mencapai kesepakatan politik yang tertulis. Nah, jadi kesimpulan dari saya sebagai tim kontra, konstitusi 2005 ini adalah dokumen penting yang menawarkan jalan keluar dari kediktatoratan menuju demokrasi yang representatif. Menyalahkan konstitusi berarti mengabaikan masalah nyata, korupsi yang merajalela, politik sekretariat yang tidak bertanggung jawab. Konstitusi harus dihormati dan dilaksanakan sebagai mestinya, dan kegagalan para pemimpin adalah inti dari masalah Irak. Mungkin sekian dari mosi kontra saya. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada baik, itulah pembahasan dari kami tentang konstitusi Irak. Mungkin dari situ kami bisa mengambil kesimpulannya masing-masing. Dan menurut Akmal, baik, terima kasih Akmal. Selamat berdiskusi dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.